Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada di Play Store kan cuma bisa anu kan nggak? Assalamualaikum. Nih, anak mau tanya nih. Assalamualaikum, saya mau tanya ini sebagai orang awam ini. Ini nampaknya Habib semua, ada yang bilang Habib semua di atas ini. Kenapa dipertentangkan ini Al-Quran? Kayak oten aja kalian ini. Kenapa ini? Ini Habib channel ini ya, dari tadi. Apa alasan di bawah ini nih. alasannya dipertentangkan Al-Quran? Apa alasannya? Habib channel ini coba untuk tanya nih. Kenapa? Ya ini ya, ini Quran nih. Al-Fatihah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, ini 30 juz. Nih nama-nama suratnya semua. Nah, coba tuh kulitnya, kulitnya terbitan mana itu? Nggak ada, Beb. Bukan yang Negara mana? Lebih bertanggung jawab. Itu ini. Ya tinggal cek aja di Play Store itu namanya Quran Waras, langsung keluar. Ini surat Al-Hadid tadi ya, yang Ana mau bahas tadi. Nggak ada Quran Wanis seperti Kristen Wanis. Quran Waras. Kristen Wanis itu Kristen. Ini di surat Al-Hadid tadi. Ini ya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli. Dikatakan wa man yatawalla fa innallahal ghaniyyul hamid nih. Ini enggak ada huanya. Cuman kalau di mushaf yang kita punya itu ada nih contoh Quran dari Kemenang. Kayaknya ada Quran bisa membaca sendiri, saya tampilkan nanti. Pakai Huwa ada. Dari mana? Dari ini Apa juga. semua kalau di Indonesia? Dari download juga. Nggak boleh itu kalau mau bikin channel, nggak boleh download. Bukan nggak boleh, antum kan bicara. Nih. Tentu kita tunjukin. Suaranya nggak ada bib channel, suaranya hilang. Nih Halo. ketika ngetik nanti mushaf Waras di Google, ini langsung di app-nya keluar semua nih. Al-Qur'anul Karim Waris An-Nafi. Ini covernya kayak gini nih. Di Play ya, Store aja digunain keluar. di negara mana aja itu? Mushaf Waras digunain di negara mana aja? Oke. Di semua negara Islam ada Mushaf Waris. Di Indonesia doang nggak ada ya? Cuma di Indonesia nggak ada? Ada Di Indonesia tetap Ada. ada. Cuman mayoritas. Iya, pakainya Anda nggak pernah. Beberapa pesantren ada yang pakai waras. mayoritas. Nah, kalau ada kan gampang. Kenapa ente bilang susah betul? Harusnya ente tunjukin aja, itu lebih Cuma faktual. mayoritas pakainya hafaz. Cuma Bukan kalau di faktual. Lah, ini mayoritas. bohong apa enggak? Ini faktual apa enggak, Beb channel yang Anda tunjukin? Iya, kan Anda minta ini terbitan mana? Lah ya, ini faktual atau enggak? Ya, ada. Ini Quran kayak gini. Iya, ini yang faktual ente atau enggak? yang ente tunjukin faktual, tetapi apakah ada cetakan Qur'annya itu yang Anda nggak tahu. Nah, orang pengen tahu Oh, itu. berarti kalau kita download Quran itu bahaya ya, Beb ya? Bukan, antum kan mau diskusikan ya bahwa ini ada Al-Quran berbeda, tentu sudah ada dicetak belum? Cetak nih, cetakannya ini. Supaya orang awam, orang-orang yang juga belum memahami ada perbedaan itu kan bisa lihat, oh ini ada fakta, di negara mana digunakan. Terus apa kata ulama menyikapi ini, kan gitu. Kalau cuman antum cuma lempar begitu, memang cuma untuk memunculkan kekacauan orang dalam berpikir, wah ini rusak. Berarti ente bukan tujuannya kebaikan. Iya. Cuma menimbulkan kekacauan aja, tidak tuntas namanya itu, Pak. Suruh Ente tidak tuntas. Enggak tahu kok dibilang kacau. Kalau kayak gitu berarti Nabi Muhammad juga bikin kacau dulu. Nah ini, ente sekarang semua riwayat-riwayat itu mau, yang ente banyak tentang nggak Nabi tahu Muhammad orang riwayat-riwayat lain, juga mana banyak. yang disalahin gimana sih? Bukan, kalau cuma tahu riwayat itu banyak riwayat. Maksud anak sudah dicetak belum di negara mana? Misalnya Tunisia menggunakan itu. Ya, ente ini, cari sendiri tunjukin. kenapa nggak bisa? Kok cari sendiri? Lah ente Loh, yang persoalkan ini bareng, ente yang nggak bisa tahu bagaimana orang yang lain. Ini Orang yang pakai lain Huwa juga dia, yang pakai Huwa mengatakan juga ini ini. Ente yang persoalkan. sadar gitu loh. Kok sadar kenapa? Mereka memang meyakini Ketika memang mereka hanya bilang itu yang. ini editan, harusnya Memang nggak Al-Quran nyari itu gitu yang loh. itu Jangan yang- kayak dicariin. Nah, Al-Quran itu yang mereka Al-Quran dapati bikinan Al-Quran itu. semua sama seperti itu. Kalau ada Al-Quran yang berbeda, itu tunjukin Al-Qurannya nih, bukan coba kutipan-kutipan. Ini Al-Qurannya loh. Lah Ana tunjukin tadi, tinggal dicari Al-Quran versi Waras. Itu loh. Hampir murtad aja sekalian. Udah enggak percaya kata Al-Quran, udah murtad aja sekalian. Ente tahu nggak Bifana nih, ketika orang mengkritisi hadis-hadis Wahabi atau kitab-kitab Wahabi ya, itu ditunjuk ini cetakan tahun misalnya 2002, 2003.
ini kitabnya, ini penulisnya, ini yang sarahnya, ini di halaman ini ada ayatnya seperti ini. Nanti cetakan baru. Dengar dulu, woi. Ini dicetakan, ini cetakannya. Ngomong. Ya, saya lanjut, Bib. Mari. Ini tunjuk ini nih. Nih. Departemen agamanya ada enggak? Departemen agama. Ada. Nah, ada. Nih. Mana departemen agamanya? Nomor Tasyarafa bil amr bitiba'ah. Enggak ada departemen agamanya. Ini apa ini? Kamu bisa Nomor bahasa cetaknya Arabnya? mana? Nomor urut cetaknya. Ya ini. Ini Nggak yang ada bahasa Indonesia nomor urut cetak tuh. Departemen agamanya. cetak bahasa Indonesia. Ini Quran bahas dicetak di Arab di Saudi, antum harus minta bahasa Arab, gimana ini bahasa Indonesia? Oh berarti Quran itu baru sah kalau bahasa Indonesia aja ya? Enggak, ini dicetak di Arab Saudi. Nih, baca. Apa ini? Baca, Bib. Baca. Baca ku antum ini mendiam jadi baca. Ana nggak begitu jelas apanya. Oh, ya udah ana baca ini ya. Tasyarrafa bil amri bi tiba'at hadha al mushaf syarif. Pemerintah memerintahkan untuk bercetakan mushaf ini Khadimul Haramain dari kerajaan Saudi, Raja Saudi, Al-Malik Abdullah, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, Malik kerajaan Arab Saudi. Cetakannya ini. Nih. Ya terus Majma' Ya, ini yayasan percetakan Ya. Al-Malik Fahid, King Fahid ya. bercetakan Ya, mushaf Asyarif. Ya. Itu resmi. Ya. Ini apa Nah, mushaf terus? apa namanya? Ini mushaf apa? Mushaf Warsh. Ya, terus? Mushaf namanya Mushaf Al-Madinah Nabawiyah. Ya. Wafaq riwayat siapa? Riwayat Warsh an Imam Nafi'. Berarti bukan hanya Ya. di Maroko, ada di negara Islam, di Saudi juga dicetak Warsh. Ya, terus? Ya, terus tinggal itu. Apa? Enggak, apa komentar ulama menyikapi ini? Cetakan berapa edisi? Ana ya kalau Saudi ini ana pernah baca, ana pernah pegang dulu Al-Qur'annya ya di Indonesia ini ana pernah pegang. Jangan tuh pegang tuh hafız. Bib. Dengar dulu dong ya Allah. Ente ana belum kelar bicara. Enggak ada edisi Ana cetakan, pernah enggak ada. Nomor urut cetakannya berapa? Enggak ada. Ini wakaf lillahi ta'ala. Ini dicetak oleh pemerintah Saudi, wakaf dari Khadim Haramain Syarifain. Enggak, Asmar ini bilang ada edisi cetakan memang. Syarifain Quran ini Abdul Malik kayak bin Abdul kitab biasa ya. Al Ada Saud edisi cetakan dan ya? Ada edisi cetakan berapa nomor urut? Tidak boleh dijual. Cetakan enggak? Tidak boleh Coba tunjukkan dijual. punyamu tuh. Tidak boleh Tawan dijual. kamu nggak pernah baca Quran itu. Tidak boleh dijual ini. Ada lah. Ya, Ya, sayangnya tunjukkan. sudah tua lah. Tunjukkan punyamu coba. Cetakan berapa? Ini bahasa Tunjukkan Inggris ini. punyamu. Ini nomor Punyamu urutnya tunjukkan. ada. Ini nomor urutnya. Tunjukkan edisi cetakan berapa coba. Nah, nomor urut ada nomor urut. Edisi cetak. Tadi kamu bilang edisi cetak. Ya, ada yang tidak disebut, ada yang disebut edisi Ya cetakan. berarti kan kalau nggak ada ya nggak ada kan. Kamu Ini ngarang-ngarang. nomor urut ini, nomor urut. Ada nomor urut. Nomor urut apa? Waduh, nomor urut itu udah dicetakan sama itu. Mana tunjukkan punyamu mana? Punyamu mana? Ini lari-lari Fanan, mereka Iya, lari-lari lari-lari. nih. Lari-lari Kalau nggak ini bisa mereka. turun aja kamu tuh. Ini Ah, itulah sudah bilang, ada ini cetaklah gampang begini. kilat, Ini gampang kok kalian kilat, ini Kristen, kok kalian ini Kristen, benar-benar nggak bisa bela kita gitu. Kristen gampang kilat. Tuh kan? Orang Islam kayak gini mulutnya. Kristen gampang kilat, Biarin, Kristen gampang biarin. kilat, Kristen. Nampak sekali nih Eko nih. Mai lanjut Mai coba. Biar mulutnya dikeluarin deh. Bahasa binatangnya coba. Biar orang tahu nih orang Islam kayak gimana akhlaknya. Ya, nampak kali nih Eko nih Islam nih, Kristen sama Islam bergabung nih Eko nih kan. Iya terus kenapa? Iya, apa maumu sebenarnya untuk memperdebatkan ini? Kenapa? Iya kenapa? Memang nggak boleh? Nggak boleh. Rupanya. Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Undang-undang mana yang bilang nggak boleh? Iya, apa maumu? Rencanamu apa? Coba terangkan rencanamu Kok apa? kamu ngatur-ngatur mau gua apa? Ya, aku mau tanya. Kamu boleh aku tanya. Saya mau bahas apa juga terserah saya lah. Ya, saya mau tanya kamu, rencanamu apa? Loh, rencana saya biar orang pintar lah, nggak kayak kamu. Ya, siapa yang pintar? Kamu pintar. Bodoh kamu itu. Kamu yang bilang Loh, kamu pintar. Loh, kamu waris aja nggak tahu tadi. Apanya? Tahu dari ukuran waris tahu tadi. Nggak tahu saya. Itu apa urusan Nah, saya? Emangnya untuk urusanku apa itu? Urusanku apa itu? yuk kalau kamu nggak ada urusan turun lah. Kalian itu kayak hotel ngaku-ngaku Islam. Iya terus kenapa?
Ya ngaku aja Oten, udah, aku Oten, kan jelas. Ya terus? Ya ngaku Oten, ku bilang kau ngaku Oten, kan jelas. Ya terus kalau sudah ngaku kenapa? Mau apa kalau sudah ngaku? Jelas gak? Gimana Beb Channel? Masih belum yakin? Bukan masalah yakin atau enggak, Suaranya nggak ada Beb. Ana pada prinsip Al-Quran itu tetap inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga itu Al-Quran. Adapun perbedaan-perbedaan ini, Ana pernah punya Al-Quran Saudi, ya, Mas Sohib itu, Ana buka, misalnya apa? Tapi itu tidak diterbitkan, tetapi tidak disebar, cuma di daerah tertentu. Misalnya Qul a'udzu birabbil falaq itu Qul a'udzu birabbil balau min syarri wa ma khalau. Nah, itu bohong itu. Itu tulisannya Bukan sama Beb kalau yang begitu. Kalau yang apa kayak ente Ana lagi bicara. Ana nah, itu udah pasti bohong Beb, karena kalau di Rosem sama, itu cara bacanya yang berbeda. Kalau kayak wadduha, walayalin bidayah saja, itu di tulisannya sama Beb. Ini orang ngoceh dulu. Ana baca langsung dari kitabnya Al-Quran full 30 juz. Ana sampai diskusi sama Sohib itu. Itu keluaran dari kerajaan Saudi. Coba ini Al-Quran Qul a'udzu birabbil balau min syarri wa ma khalau wa min syarri ghasifin idza wafat. Ini masih hafal itu bacaannya. Quran apa itu? Ada di Saudi yang keluarkan. Nah, berarti itu kan nggak ngerti. Tadi itu kan dari awal udah dijelasin. Nggak ngerti kenapa? Kalau sebentar ya. Wakaf menjadi wafat. Itu cuma wakaf menjadi wafat. Sebentar Bib, ini Anda jelasin dulu ya. Keluaran dari Saudi. Dengar dulu. Nah, ini makanya Anda bilang dicetak katanya itu dilempar di Afrika. Nambah lagi yang bukan versi baru. Ini Anda baca. Ini Anda baca 20 tahun lalu. Anda baca Al-Qur'annya langsung, cetakannya langsung Saudi. 20 tahun lalu. Ini yang kita bahas dari tadi Bib ini. Kalau Rosem itu cuma antum 2. ini tidak jelas pembahasannya. Nah, ya Rosem oke, ente bicara Rosem itu ada 2 bagaimana maksudnya? Kalau antum bilang ada yang begitu, berarti nambah tuh ada 1 lagi itu jadi 3 tuh. Ya lanjut lah. Anda mau tanya sama antum, diedarkan kemana itu barang, itu Al-Quran itu? Yuk ada yang mau di negara mana? Bisa. Bukan di negara mana yang gunakan itu. Negara mana yang gunakan itu? Tadi kan udah bilang kayak waras di Sudan, di sebagian Yordan ada banyak Oke, sudah. Nah, sekarang apa komentar ulama terhadap itu? Nah, terus ya ente persoalkan ini. Loh, komentar ulama kan khawatir, semuanya khawatir. Bukan dong, ente persoalkan ini ke tengah umum ini maksudnya apa? Karena mereka juga nggak bisa jawab, cuma mau menimbulkan kebingungan atau kekacauan orang berpikir atau apa? Itu yang Anda mau tangkap dulu, mau tahu dari ente. Bib, kita cuma menyadari. Karena mereka juga nggak paham. Gini, kita cuma menyadari. Maksudnya menjadarin apa? Bahwa Al-Quran itu nggak beres gitu. Maksudnya ente apa? Mau menyadarin apa? Kalau mau menyadarkan, ini ente kasih pengetahuan yang lengkap. Oh, dari tadi ente coba menimbulkan kekacauan berpikir kok sama orang. Lah, ini mau lengkap gimana tuh ngomong? Tidak ada dari tadi nggak tuntas kok ini bahas, udah berapa jam itu bahas, nggak ada. Ya udah lanjut ya. Cuma mau menimbulkan, jadi semacam kayak cuma mau ngelecehin begitu saja tanpa ada memberikan pengetahuan kepada orang yang dengar. Kan nggak ada. Apa tujuan ente mau bicarakan ini? Harusnya ada pengetahuan yang ditangkap oleh orang umum. Kalau udah capek ngomong ya, mana nanti baru ngomong. Nggak ada yang jelas, udah berapa jam ente bicara bahas ini cuma buat ketawa, buat ngelecehin doang. Maksudnya ente apa ke tengah umum bicara begini? Kalau ente dari Nasrani ya wajar bicara begini. Assalamualaikum, Bib, boleh bicara sedikit mewakili orang awam? Sebentar Bang Patan, ini saya aja mau ngomong dari tadi nggak dikasih, antum tiba-tiba datang mau langsung ngomong. Gini Bib ya, Anda jelasin ya. Ya barusan kan minta izin dulu. Ya oke, Anda ngomong dulu. Gini Bib, kita mau nyadarin karena banyak orang ngomong Al-Quran itu dijaga satu huruf pun tidak pernah berubah. Kita sajikan nih data-data, ternyata faktanya nggak begitu. Artinya kalau faktanya tidak begitu, artinya ada masalah pada tafsirnya. Inna nahnu nazzalna dzikra itu maksudnya apa? Itu yang dari tadi kita diskusikan tuh. Ternyata yang dijaga bukan hurufnya, karena hurufnya ada yang berubah, pembacanya juga ada yang berubah. Apalagi kalau itu dibuat klaim-klaim orang-orang tuh buat debat-debat agama tuh, oh kitab kamu nih berubah, kitab saya nggak berubah. Faktanya ternyata nggak begitu. Nah itu yang dari tadi itu kita mau diskusikan di sini itu loh.
Ternyata banyak orang Islam yang tidak paham bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Dan itu terjadi perbedaan hampir 5.000-an lebih itu. Dari satu qiraah ke qiraah yang lain. Nah ini yang kita mau diskusikan dari tadi itu. Nah dari situ aja masih banyak yang nggak paham. Nuduh kita ngedit, nuduh kita apa, nuduh termasuk antum lah. Itu, lanjut. Loh, ana justru sudah masuk ke yang ente mau maksud. Tapi ente bikin gelambiar. Ente justru belit-belit deh ngomong. Ana dari tadi udah ngejelasin bahwa Al-Quran itu Allah katakan apa, ada pewarisnya. Allah jaga siapa diantara yang paling benar. Hanya saja itu cuma mau menimbulkan kebingungan, tidak membahas. Harusnya itu datangkan di kitab. Kalau perlu ustadz ente dengerin nih, ini kitab sahih semua, bagaimana ini spek Al-Quran itu yang benar bahas sih. Berarti ini Al-Quran ada pewaris. Enggak, yang antum ngomongin aja ada ulama ngomong begitu Bib, itu yang benar. Bib, yang antum ngomongin ada pewaris dan lain sebagainya. Ente mau menimbulkan kebingungan di bawah. Nah ente berarti nggak punya ilmu, cuma mau menimbulkan kebingungan di tengah umat. Harusnya tidak datangin bukti, kalau perlu antar kepada ustadz nih. Ini bagaimana nih Al-Quran begini? Itu pembahasan. Itu Quran yang orang pintar ngapain kita persoalin? Bukan supaya orang pintar cerdas, bukan mau menimbulkan fitnah dan kebohongan. Kalau itu cuma mau nimbulin fitnah doang. 7 Quran itu, 7 qiraah itu dari dulu Bib, bukan fitnah. Antum menuduh anak fitnah. Iya, tapi ente munculin ke tengah umum ini cuma mau menimbulkan fitnah di tengah umum, bukan membahas. Orang Islam wajib tahu. Quran itu ada 7 bahasa. Ana justru masuk dari awal sudah ana arahkan. Kan ente pertanyakan mana dia mau menyembunyikan fakta gitu. Yang benar mau menyembunyikan fakta bahwa Quran itu berbeda-beda tuh. Siapa bilang menyembunyikan? Dari awal Anda sudah bilang, ini di antara ini ada yang terjaga, di antara yang ada ini. Loh, masalahnya yang tadi orang-orang naik itu nggak ada yang terima tuh kalau Quran di sini berubah, ada hurufnya berubah. Karena ente sengaja ciptakan dengan kebingungan lewat Google atau apa. Tampilin kalau ente mau tujuannya niatnya baik nih. Tadi antum sudah memahami. Antum tadi sudah bilang memang terjadi perbedaan. Sekarang lagi bilang tunjukin lagi di Google. Gimana sih? Antum percaya atau enggak? Kalau itu ada perbedaan? Supaya di tengah awam, bukan untuk kalau itu mau cerdaskan awam bahwa ini benar nyata. Bukan itu menimbulkan fitnah. Ini sebetulnya Al-Quran bagaimana posisinya? Tadi Majid sudah tunjukkan itu ada versinya segala macam itu. Ana sudah katakan tadi bahwa Al-Quran itu ada pewaris. Di antara yang ada pasti ada yang benar satu. Bukan Al-Quran tidak terjaga. Ente kan mau lariin Al-Quran ini nggak terjaga. Bib, kalau antum bilang ada satu yang terjaga, yang 6 enggak, artinya nggak terjaga, Bib. Di mana letak terjaganya kalau satu terjaga yang 6 enggak? Ana sudah kasih contoh. Ketika ada berlian palsu sama berlian asli, terus saya bilang berlian ini nggak terjaga. Nggak bisa seperti itu. Berarti kan yang 6 tidak terjaga kan? Ya yang palsu memang nggak pak. Yang sudah. Oke, sekarang yang kita pegang itu terjaga atau enggak? Yang kita pegang terjaga atau enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini tidak bisa di tengah orang awam itu dipertanyakan. Orang memang punya ilmu untuk kapasitasnya untuk membahas ini. Ya ini tidak namanya bisa. Orang takut. Orang meyakini takut bahwa bicara ini kebenaran ini kalau kayak gini dikit-dikit awam, dikit-dikit awam. Bukan takut kebenaran. Ente sendiri tidak mampu menunjukkan. Ente cuma mau bikin kebingungan. Bahwa ini nggak terjaga. Yang ngomong kok 3 yang 6 imitasi. Anda malah nggak pernah bilang yang 6 imitasi. Mas Eko orang mau nanya, menurut antum Al-Quran itu terjaga nggak? Menurut Anda yang terjaga bukan Al-Qurannya. Az-Zikro itu tadi kita diskusikan, yang dijaga bukan Al-Quran, tapi ajaran Allah secara keseluruhan itu tadi udah dibahas sama Majid itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu yang dimaksud ada ajaran Allah secara keseluruhan, tapi bukan Al-Quran, karena yang diturunkan Allah bukan hanya Al-Quran. Itu tadi kita udah bahas itu secara diskusi itu, makanya diskusi ke sana. Nah, Az-Zikro ente mau katakan apa di situ? Ya itu Az-Zikro itu bisa tauhid, bisa ajaran Allah, banyak lah yang kita pahami, tapi bukan hanya Al-Quran. Berarti enggak nih, ini channel, koalisi kalau salah kabar kalau Muhammad Syafi'i. Kalau ada dzikro tentang tauhid juga berantakan kok, nggak terjaga. Banyak berbeda-beda antara agama satu dengan agama lain. Mana dzikro itu terjaga? Pemahaman tauhid itu adalah tauhid. Iya banyak yang mengatakan esa itu nyatanya bukan esa, juga nggak terjaga. Jadi nggak usah lah katanya. Gini, lo nggak bisa. Sebentar gini. Yang tadi kita paham itu mau Hindu, mau Buddha, mau dia Kristen maupun Yahudi, kalau dia masih menyembah Tuhan yang Esa, mau dia namanya Allah, mau namanya Yahweh, mau namanya apapun, itu namanya ajaran Tuhan itu, karena semuanya diturunkan oleh Tuhan itu. Itu ya, yang tadi kita bahas itu. Tuhannya. Pemahaman Tuhannya buktinya beda-beda. Mana dibilang terjaga? Tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Tes. Gitu. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Sampai mana ini? Tuhan yang mana?
Sampai mana ini? Ente sendiri bingung, ente mau bikin bingung orang. Ya sekarang kalau kita kembalikan ke Al-Quran, faktanya nggak begitu. Ini sampai mana ini? Waduh. Iya tadi di channel nuduh kita ini fitnah. Al-Dzikro ente artiin tauhid. Lah tauhid beda-beda dari semua nih ajaran-ajaran berbeda. Kalau Al-Dzikro anak kasih ayat itu malah bukan Quran tetapi kitab sebelumnya, gimana? Ya, yang mana yang terjaga? Al-Dzikro apa makna Al-Dzikro yang ente mengertiin? Bahwa itu bukan Al-Quran. Terus apanya yang terjaga? Apanya yang terjaga? Oke, yang terjaga apanya? Ya, jangan ke situ dulu. Lah ini yang bawa ke situ, bawa yang jelas Qurannya ini sekarang ini banyak variasi, banyak versi. Itu dulu harus sepakat. Semuanya banyak versi, hadis pun banyak versi. Nah ya, Quran pun banyak versi, sepakat. Ya memang dari ulama bilang ada 7 qiraat. Ada 7 qiraat. Mau ngomong 7 qiraat itu 7 versi atau 7 apa? Iya, iya. Semuanya asli atau cuma satu? Kita sepakat dulu di situ. Kalau kita mau nanya dari 7 qiraat itu kalau ente katakan asli, Anda cuma berkatakan apa? Al-Quran itu terjaga. Yang mana? Ya, kita nggak bisa mengklaim karena itu tidak bisa mengklaim Al-Quran terjaga dan ada penjaganya. Al-Quran berarti antum sendiri belum yakin kalau yang di rumah antum itu nggak bisa. Anda meyakini asli. Anda meyakini asli yang di Medan. Katanya belum tahu. Yang lainnya palsu ya? Yang 6 itu palsu berarti. Gini loh, Black Channel di satu sisi bilang nggak bisa memastikan, di satu sisi memastikan. Ini kan aneh. Itu mau nanya dari tadi kan pendapat ulama 7 qiraat itu tuh ada pendapat ulama 7 qiraat. Itu maknanya sama nggak semuanya? Maknanya. Beda Bang, tadi udah dibahas. Makanya antum telat tadi ini. Kita balik lagi nanti. Main gaple tadi soalnya. Aksan main gaple, Bil. Iya. Kan tadi anggap itu udah selesai, kata motifnya selesai di main gaple deh, mau begitu dari itu. Ini 2 minggu nih, kurang seminggu nih tema ini. Ini pokoknya paling final ente. Karena begini ya, persoalan ini bukan persoalan baru. Ente saja yang ente munculkan, ini bukan persoalan baru. Baru banyak yang nggak tahu kok. Banyak yang nggak tahu. Iya. Bukan baru aja kok, banyak yang tahu. Banyak orang awam. Bukan baru, ini baru. Banyak orang awam yang nggak paham. Ente bilang baru karena ketika orang yang tidak mengetahui dianggap baru. Tapi persoalan ini sudah dibahas sama ulama sudah membahasnya. Nah, ente mau bahas dari sisi apa? Ente mau bahasnya dari sisi apa? Dari sisi orang-orang yang masih meyakini katanya Quran dari ujung sampai ujung sama semua. Itu yang mau Anda bahas. Biar apa orang yang dulunya, yang sekarang baru akan menjadi yang akan datang akan disebut lama juga. Jadi jangan kaget. Gini, Anak pengen nanya nih. Betul. Muhammad Syahrul untuk mempelajari Al-Quran itu pakai Al-Quran apa? Tak tahu Anak. Setahu Anak Hafiz ya, yang banyak samanya itu Hafiz. Nah kalau misalnya dia menterjemah atau mempelajari Al-Quran dari yang lain selain Hafiz ya. Oh berarti ada bukunya Ya, Mana Anak belum pernah baca ya? Berarti apa yang jadi teori hermeneutikanya belum pernah Anak bahas bukunya yang itu. Itu judul bukunya Alkitab buat tafsiluha. Bisa banyak kan? Apanya yang banyak? Bisa jadi banyak teorinya Muhammad Syahrul kan. Berarti Muhammad Syahrul kalau memang misalnya ini berarti ini salah nih Al-Quran ini. Tapi dia mentaklik itu Hafiz itu. Gini. Bang Pria kalau pandangannya Syahrul itu dia bilang itu nggak mantiki. 7 ahruf itu nggak mantiki tetap. Dia ada kritik dari sudut pandang lain gitu. Cuman Anak belum pernah. Anak paham. Bang Pria gini, dari tadi nggak ada yang bahas Quran itu salah, tapi yang kita bahas adalah klaim orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu satu huruf pun tidak berubah gitu loh. Jadi kalau ada pendapat tadi Bang Cik, dari 7 tadi Anda bilang itu benar semua. Karena bahasa Arab kalau Bang Senal ini nggak setuju kalau dibilang benar semua, katanya satu ada yang diwariskan ke Imam Mahdi katanya yang benar, yang lainnya salah. Begini, Anda nggak bilang diwariskan ke Imam Mahdi, nanti Imam Mahdi yang akan memutuskan itu karena dia adalah hujah Allah. Kalau sekarang kita hanya saja ulama sudah menyepakati satu mushaf ini yang dipakai ini. Nah, kalau antum ada versi lain itu tunjukin. Buka ruang diskusi ini loh ada Al-Qur'annya yang asli. Ini bukan ruang diskusi. Ini diterbitkan resmi. Itu namanya membuka wawasan. Semua tahu, Semua tahu resmi. Iya. Ini Bang Channel pakai resmi apa? Ini kayak dengar dulu dong. Ini warung kopi, Bang, nggak pakai resmi-resmian kita ini.
Mau dengar kalau ente bicara begitu ya jangan salahin juga kalau ada yang menuduh ente begini, ente dimaki-maki. Ya nggak apa-apa. Itu kebodohan. Ya sudah. Menuduh itu kebodohan. Ketika nggak ngecek, kalau ente bohong, itu kan bodoh. Bukan bodoh. Ketika belum ngecek, terus bilang ini itu kan kebodohan. Sudah tahu nggak apa semua kapasitas orang itu sama kan? Ini ente dibilang ruang umum. Ya masa kita harus ngecek kapasitas. Sementara cara nalar ente, cara pemikiran ente langsung mau tafsirkan bahwa az-zikra itu yang dimaksud bukan Al-Quran. Bukan, anak belum kesana. Sudah menyimpulkan. Ente sudah menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Bahwa Al-Quran ini tidak terjaga. Kan itu siapa yang menyimpulkan? Image yang ente bangun bahwa az-zikra bukan Al-Quran. Az-zikra itu adalah bahkan kitab sebelumnya. Siapa yang bilang itu? Kalau mana siapa? Nah, barusan ente diskusi katanya udah mengarah ke sana bahwa az-zikra itu bukan Al-Quran. Itu kesimpulan atau apa? Dan yang berkata tadi baru belum lama ente bicara. Bukan apa ini maksudnya maksud Habib Channel gini, dari pembahasan ente itu orang awam itu menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak terjaga. Nah itu benar nggak? Itu maksudnya. Faktanya terjaga atau enggak? Ketika ada perbedaan katakan enggak, ini pemahaman Habib Channel anak sampein seperti itu. Benar. Makanya anak lurusin bahwa ini buat nyetrom orang-orang yang bilang Quran dari ujung sampai ujung sama semua ini loh. Karena apa? Ngecek di Google ini kata orang bisa sekarang, nggak harus orang pinter. Atau orang ngecek di Google Al-Quran waras, Quran surat apa, ayat berapa, itu bisa, nggak perlu orang pinter buat ngecek. Bifanan, umat Islam meyakini Al-Quran itu terjaga berdasarkan ayat, ya, berdasarkan ayat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan itu sangat valid, sangat benar, itu yang mereka yakini. Oke, mana membenarkan semuanya konsekuensinya. Nah, kalau antum mau membuka ruang diskusi di mana terjaganya, kenapa ini ada Al-Quran versi lain, itu pembahasan berbeda supaya orang terbuka pemikiran. Oh, iya. Tapi Al-Quran itu terjaga, serat, bukan suruh Al-Quran itu terjaga. Itu paten Allah yang katakan. Jaga dalam angan-angan berarti itu. Maksud Habib Channel gini. Maksud Habib Channel gini, Al-Quran itu terjaga. Apakah berlian tidak ada yang asli? Ada 7 versi ada terjaga. Loh, 7 versi bukan berarti tidak terjaga. Ketika itu membuat versi, ente sendiri bisa bikin versi lain. Yang mana yang terjaga? Kalau ente diskusi nggak seperti begini, itu namanya menyimpulkan pendapat sendiri, nggak bisa. Itu bukan bicara ruang diskusi. Kalau ente membahas mencerdaskan, biarkan diskusi saja. Tunjukkan fakta-fakta, ini loh ada Al-Quran dicetak di Tunisia, ini di Maroko, ini Al-Qurannya. Ini bukan anak bikin ini kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Gini. Bentar Bang Eko, tadi sudah dikasih koriknya, pembacaannya, korik terkenal Syekh Yasin, udah dikasih mushafnya. Dibilangnya masih dibilang edit. Ini kan yang aneh orangnya, belum ngecek sudah dibilang edit gitu loh. Karena kalimat ente memang sengaja bikin orang bingung, bukan untuk supaya orang ingin mencari tahu. Dari pembahasan narasi ente semua begitu. Ya memang orang harus nyari tahu. Bahkan ada tertawaan seperti orang-orang di luar Islam yang membicarakan Al-Quran. Jadi bukan ruang diskusi yang terbuka atau untuk mencari. Ketawa belum ngecek sudah bilang edit. Kita tuh ketawa bukan ngetawain Al-Qurannya, tapi ngetawain orang yang ngeyel gitu. Polanya itu belum ngecek bilang edit, belum ngecek bilang edit, itu kan bukan ngeyel. Ente memang sengaja mau membuat kekacauan berpikir orang, bukan mau diskusi yang benar. Nah itu kan pandangan ente. Lah memang seperti itu yang dibahas dari tadi. Nggak, sekarang gini, anak coba tanya nih. Anak pengen tanya, kalau menurut ente Al-Quran itu terjaga nggak? Nggak ada dalilnya. Berarti yang sekarang yang kita pakai ini nggak terjaga? Menurut Ana bukan itu yang dijaga. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, bukan inna nahnu nazzalna al-Quran. Tapi secara umum zikra itu seluruh ulama tafsir dan bahasa-bahasa Arab yang ditafsirkan termasuk Imam Ali bin Abi Thalib, zikra itu adalah Al-Quran. Ya itu katanya orang. Terus faktanya kita mau menafikan apa gimana, Bang Pria? Karena ini enggak, karena gini, anak pribadi orang awam ya, orang awam, anak yang nggak bisa bahasa Arab, terus anak nggak ngerti bahasa ibunya orang Arab. Makanya anak ikuti ulama yang kita ikut ulama. Tapi dengan ada faktanya 7 qiraah ini, kira-kira masih bisa nggak kita pertahankan argumentasi itu? Masih. Berarti benar, tidak ada perubahan satu huruf pun gitu. Perubahannya kita memang nggak ada. Maknanya apa? Maknanya sama nggak?
Oke, berarti boleh berubah huruf, boleh, yang penting maknanya nggak apa-apa gitu. Jadi gini, Enggak begitu, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran itu begitu. bahasa yang paling banyak, paling kaya. Setiap daerah tuh punya apa namanya, punya bahasa Arab yang beda-beda. Tapi maknanya satu, itu maksud Ana. Bang Pria gini, kita pakai logika dulu ya sebelum kita ke dalil gini. Al-Quran itu berbahasa nggak? Berbahasa dong ya, Iya. Berbahasa Arab ya. Kira-kira bahasa Arab ini terjaga nggak kira-kira sampai hari kiamat? Bahasa Arab kalau setahu anak-anak ya, anak yakini bahasa di akhirat juga pakai bahasa Arab nanti. Nah itu hadis itu. Gini Bang Pria gini, antum tahu nggak bahasa Aram? Jadi Yesus dulu pakai bahasa Aram, tahu ya? Sekarang bahasa Aram tuh penggunanya tinggal berapa gelintir orang aja. Mungkin 100 tahun lagi mungkin bisa hilang gitu. Bahasa Arab tuh bahasa Arab itu seperti apa? Sebentar. Dan mungkin nanti berapa ratus tahun lagi orang Kristen mungkin udah nggak nemu bahasa asli Yesus tuh. Aramek, tahu ya Aramek? Aramek tuh masih saudara Semitik sama Ibrani. Jadi Ibrani ada Aramek, ada Arabik. Nah, sekarang saya pakai logika aja. Kalau Aramek bisa hilang dari muka bumi karena nggak ada orang lagi yang melafadzkan itu, apakah ada jaminan juga bahasa Arab ini akan terjaga terus sampai hari kiamat? Itu aja kita pakai logika, karena bahasa itu produk budaya. Gitu loh. Kita mau diskusi ke arah situ. Waduh, kalau di surga bahasa Arab, saya introvert nih. Iya betul. Berarti Allah pakai bahasa Arab juga dong kalau pakai bahasa Arab. Coba nanti Mas Eko lihat dulu kebenarannya. Cek. Halo. Gini loh. Anak ulangin lagi ya. Maksud anak gini loh, bahwa doktrin Quran dari ujung sampai ujung sama itu masih ada dan dipercayai semua. Dan itu bukan fakta. Kesian generasi kita ke bawah nanti. Tahunya sama semua. Katanya bisa ngecek beda. Ini kan akhirnya kayak dibohongi nanti terakhirnya. Kayak anak akhirnya dibilangnya ngedit. Karena mereka merasa terbohongi gitu loh. Lagi gini ya Bang Pria ya. Bentar Bang Eko, itu yang pertama. Yang kedua nih, Ana tampilin contoh ayat. Tampilin di surat Az-Zukhruf dari ayat 1 sampai 5. Yang pertama dikatakan ada Alkitabin Mubin. Ayat 2-nya Inna ja'alnahu Qur'anan. Ini sudah ada dua nih, ada Alkitabin Mubin, ada Qur'an Arabian. Yang ketiga dikatakan ada Ummul Kitab. Yang keempat ada Ad-Dzikra. Jadi ada Alkitabin Mubin, ada Quran, ada Ummul Kitab, ada Ad-Dzikra. Nah kalau kita mau samakan semua, nanti jatuhnya seperti tadi. Akhirnya dibilang dijaga, ternyata berbeda. Berarti minimal yang harus direkonstruksi, yang dijaga itu huruf per hurufnya atau esensinya, kan gitu. Karena yang sering digembar-gemborkan tuh huruf per hurufnya pun terjaga semua. Enggak tuh. Kalau per huruf enggak. Makanya itu doktrin itu masih ada deh. Dari ujung dunia sampai ujung dunia huruf per hurufnya pun sama. Artinya belum belajar sejarah dari pengumpulan Al-Quran dulu. Justru itu makanya anak bilang ini harus disetrum dulu. Kalau nggak disetrum kesian generasi yang lanjut gitu loh. Kalau huruf per huruf ya enggak, tapi maknanya sama. Maknanya juga beda Bang. Masalahnya sebentar. Ada ulama yang mengatakan ada Al-Quran yang beda lafadz makna wahid. Ada yang mengatakan ikhtilafil makna wal lafadz itu ada juga. Ikhtilafnya di makna dan lafdun. Contoh di kisah Musa tadi. Di riwayat yang satu yang Allah ceritakan itu yang mengetahui Musa. Tapi di riwayat yang lain yang Allah ceritakan yang mengetahui adalah Fir'aun. Ini kan itu yang disebut ulama lafadz dan maknanya berbeda. Itu kan cerita perintah dan larangannya semuanya dalam Al-Quran itu sama semua nggak maknanya? Nah itu nanti justru itu nanti ke dalamnya deh. Kalau soal hukum perintah dan larangan itu nanti justru malah bukan Quran yang perintah dan larangan. Bukan Quran berarti perintah Allahnya itu yang nggak akan berubah berarti kan? Berarti Al-Dzikra disimpulkan perintah dan larangan saja. Akidah nggak termasuk. Apa nanti tambah runyam lagi menurut Anatil. Tapi yang poin pentingnya itu di situ bahwa doktrin ini jangan ada lagi gitu loh. Itu yang paling penting gitu.
Itu sebetulnya bukan doktrin lagi, Bifanan Afwan. Itu sudah keyakinan yang sangat hakiki bahwa Al-Quran itu, antum jangan cuma bawa ayat ini, wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan yang mulia, disimpan di tempat yang terjaga. La yamassu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh melainkan hamba-hamba yang disucikan. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apa kamu anggap remeh ini berita? Bawa dong ayat ini, pertegas itu Al-Quran. Jadi nah, yang mana itu? Yang waras apa yang hafaz yang masuk itu? Kalau antum tanya ini, itu namanya diskusi, tidak membingungkan. Lah ya, makanya anak bilang itu dibahas dan tidak satu hari, artinya Al-Quran itu terjaga. Kenapa ada banyak versi? Nah itu antum diskusikan. Kalau sebentar, sebentar. Gini loh, ini yang mau dibahas ini Qurannya dulu, bukan dalilnya dari dalam, nanti agak ngaco nanti. Loh, itu modal dari mana? Sudah dalil dari dalam, kalau dari mana kok keyakinan ngada-ngada? Nah, yang versi berbeda juga ada ayat seperti itu tadi. Iya, makanya Anda bilang, kenapa justru berbeda ini kitab? Kalau ente mau bilang diskusi, mau membahas, mau cerdaskan orang, mana Al-Quran yang dikatakan fi kitabim maknun ini yang mana sebetulnya? Kenapa ada perbedaan ini kitab-kitab? Nah, itu mau lari ke madhab nanti. Tidak menimbulkan fitnah. Ini namanya diskusi. Ujungnya ke madhab nanti. Nggak bisa bicara langsung ujung, tidak bisa langsung bicara ujung. Madhab kok ngapain mau bawa madhab? Loh kok, nah ente otaknya udah miring, udah bawa mazhab. Anda bicara masih umum, ente sudah bawa mazhab. Nah, ente tahu, nah ente bahas ini juga, ente bahas ini juga, orang tuduh ente otak juga jangan salah. Karena ente juga otaknya miring. Udah terserah mau nuduhan apapun, terserah. Ya sudah. Yang penting jangan nuduh ini eksitan gitu. Ya sudah. Ya kalau mau nuduh gini Bang Eko, kalau mau nuduhnya Oten Buddha Hindu terserah, tapi kalau nuduh editan itu yang nggak didasari ilmu. Iya, nggak kalau kayak ini najis bener ya orang. Bagaimana aku bilang bukan editan? Kalau ente tidak tunjukkan Al-Quran yang aslinya, ente tujuannya cuma menimbulkan kebingungan orang, bukan tujuan diskusi. Kalau diskusi kenapa sih sensi bener sama Oten, Bib? Kan kenapa kalau setiap orang salah dibilang Oten? Bukan sensi, cara baik loh. Cara berpikir ente, cara berpikir Oten yang merakbal, bukan Oten yang bagus. Ya yang merapal, yang memang tujuannya menimbulkan fitnah. Loh justru anak sedang bela ini. Ketika dibilang Quran sama, faktanya enggak, gimana? Itu malah meruntuhin itu. Ini ya diskusi konten malah. Antum sudah simpulkan bahwa bukan Al-Quran yang terjaga. Az-Zikra itu bukan Al-Quran. Sementara Allah katakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Bagaimana ente bantai ini ayat? Ada Quran fi kitab, berarti kitab sama Quran lain. Sudahlah. Ya itu berarti Quran, ya kan Zikro beda lagi. Ente manain sendiri berarti. Ente manain sendiri bukan diskusi. Makanya ini tadi di sini ada Alkitabin Mubin, ada Quran, ada Umil Kitab, ada Az-Zikro, ini beda-beda ayat semua. Ya kan sudah anak turun deh. Ya, Afwan anak turun deh. Afwan. Ya, anak juga walafu. Syukran. Ya. Kita lempar-lemparan piring kita lempar-lemparan piring supaya sedikit lurus lah kalau mau diskusi lurus, jangan otaknya miring. Kalau tujuannya cuma bikin miring orang. Kita sudah Afwan masih bilang miring-miring, Pak. Kalau tujuannya mau miringin pikiran orang repot. Iya, udah tema ini. Nah, ya, udah Afwan masih bilang miring. Ini Afwannya enggak dari hati. Ya, Khair sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fadil, tadi kata antum 7-7-nya benar. Kira-kira itu semuanya dari Rasulullah apa enggak? 7-7-nya dari Rasulullah semua atau enggak? Atau hanya pewarinya? Itu semua kan awalnya kan dari pewarinya kan dikumpulkan Al-Quran itu. Bukti kalau Al-Quran itu terjaga karena ketika waktu dikumpulkan terus dibawa ke Imam Ali. Terus ada yang oh ini salah atau ada yang kurang dikoreksi lagi atau dibenarkan, itu salah satu membuktikan bahwa Al-Quran itu terjaga. Nah tinggal pewarinya. Oh berarti terjaganya sampai Imam Ali aja, setelah itu udah terjaga lagi. Nah bukan. Terus anak mikir waras juga itu bahasa kayak di Indonesia ini ada bahasa Palembang. Apakah waras itu tuh memang benar-benar pakai bahasa yang di zaman Nabi atau bahasa daerah tempat itu? Sanadnya sama semuanya kayak Imam Ali loh. Bukan bahasanya. Kayak di Indonesia ini ada bahasa Palembang. Gini Del, kalau argumen seperti itu Del, kalau argumennya seperti itu maka kalimatnya akan sama semua kan Del. Cuman cara bacanya yang berbeda kan gitu. Tapi ketika ada huruf atau kalimat gini. Kalau di Palembang itu namanya kalau cokot itu gigit, tapi kalau di Bali itu cokot itu agak kasar. Itu paham itu lah. Di Indonesia berbeda. Nah, sebentar. Anda nggak setuju itu. Anda orang Palembang, orang Palembang, orang Jawa, orang manapun kalau baca hafaz ya sama. Masa ya beda? Bukan, pewari waktu dia menulis itu tuh. Maksudnya dia itu sapa huruf itu raja. Makanya kalau itu raja
gini Bang Eko, bentar. Kalau itu memang kita simpulkan lahjah ya untuk diskusi ini. Kalau lahjah itu merubah cara pelafalan, bukan menghilangkan kalimat gitu loh. Karena kalau menghilangkan kalimat harus ada izin dari Nabi. Kalau lahjah itu merubah cara pelafalan, bukan menghilangkan kalimat. Karena doubling Bang Nasmar. Makanya ini kita cari dalam arti apa? Kita cari bahwa yang dijaga ini apanya? Apakah dalilnya salah satunya ada yang benar, ataukah dalilnya yang dimaksud Adikro itu bukan huruf per huruf? Apa yang dimaksud yang lain apa gitu loh? Karena gini ya, kalau tampilin data langsung dibilang ngedit ini kan taat. Ya karena kalau orang sih awam ya, awam kalau anak punya orang gini, kita ini orang awam. Sebenarnya anak ya tidak wajib bermazhab. Kita ini bukan orang alim. Kalau orang alim dia menyampaikan sesuatu makanya dia harus bermazhab. Contohnya kayak gitu deh maksud anak. Iya, makanya anak pribadi kalau memang sudah kebanyakan ulama udah bilang itu azikro itu adalah Al-Quran. Anak orang awam yang ikut yang banyak. Iya, tapi kalau misalnya ada orang awam enggak gini dulu Mas Eko, enggak bukan gitu. Walaupun memang ada orang yang menyatakan azikro itu adalah bukan Al-Quran, anak sebagai orang awam juga anak nggak bisa bantah, karena anak orang awam bukan orang berilmu. Dia bukan ranah mencari gitu loh Pak Eko. Sebenarnya azikro itu Al-Quran, oke kita ngikut, tapi faktanya ternyata nggak begitu. Gimana? Harus kita ngikut juga gitu? Bukan gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Fadil, selagi dia belum fokus untuk mencari, dia akan sementara setuju di situ karena dia memang bukan peneliti gitu loh. Ya. Maksudnya dia seperti itu. Nanti begitu udah tahu, apakah tetap berpandangan seperti itu? Ya pasti bisa berubah dong kalau meneliti. Kalau ini kan itu probabilitas. Wallahualam, bisa berubah juga bisa nggak berubah. Bisa berubah bisa enggak. Tapi kalau tidak berubah berarti imani saja gitu ya. Itu. Del, kalau seperti itu masih oke. Yang masalah ini orang-orang yang nggak mau ngecek ketika anak Nabi datang langsung bilangnya ngedit Quran, ini kan taat nih. Padahal ngecek tuh nggak harus orang berilmu atau apa, tinggal Google aja, tinggal ngecek kan langsung bisa keluar sebenarnya. Ya itu masalah Bang Eko, kalau misalnya anak harus memaksakan kehendak Mas Eko itu azikro itu adalah Al-Quran, anak tetap ikuti ulama yang banyak. Tapi anak juga nggak menyalahkan Mas Eko bahwa azikro itu bukan Al-Quran, gitu maksud anak gitu. Tapi masalahnya perkataan Mas Eko tuh soal berarti kata azikro ini, nah anak orang awam anak nggak tahu, anak tetap ikuti yang banyak. Sama anak juga nggak tahu Bang. Tahu, cuma faktanya kita balikan kepada Al-Quran itu problematik gitu. Itu di soal tuh. Tapi walhasil, tapi lucu ya. Yang anak bisa temukan ternyata orang-orang yang katanya membela agama di TikTok ini kapasitasnya seperti itu rata-rata. Makanya nggak pernah naik blue pot di konten. anak bilang sunat nggak wajib, dibilangnya murtad, dibilang ini. Padahal memang mereka nggak tahu, bilang ini dituduh ini, padahal mereka nggak tahu. Jadi udah tahu gitu loh kapasitasnya ininya. Kan gini, sebenarnya yang kita bikin harus menyadarkan orang-orang ini kan banyak sekali klaim gitu. Itu tuh kayak terus klaim itu digunakan untuk menyerang agama lain gitu. Oh ini Al-Quran terjaga nih, ada ayatnya. Itu yang salahnya terkadang orang awam itu yang disalahkan orang awam yang tidak tahu apa-apa ikut naik grup oten. Makanya biar satu huruf pun tidak berubah gitu. Ya kalau misalnya dengan PD-nya versi Hafiz aja iya. Dengan PD-nya seperti itu, mereka itu dengan PD-nya seperti itu, orang-orang awam. Nggak awam aja, satu-satu juga masih kayak gitu. Nah kalau misalnya orang yang punya pemahaman ilmu tafsir seperti Habib, seperti Gures Shihab atau yang lain ya, kalau misalnya Gures Shihab mau atau ngeladenin, itu selesai masalah ini selesai sebenarnya karena dia orang berilmu. Makanya itu jangan sampai ini masalah yang ngasih bukan dari dalam, dari luar malah. Makanya kalau mereka mau harat di sini aja dah, jangan di luar gitu loh. Iya, makanya bilang kalau ada orang awam masuk ke grup oten terus anak nasihatin, inti itu awam, belum tahu apa yang udah inti baca. Selalu nasihatin itu, jangan nanti ujung-ujungnya maluin Islam. Kalian itu yang malu-malu Islam pilat. Tampang kalian. Kampang Nasmar apa kabar Pak Nasmar? Baru kompeten bela-bela ini langsung datang. Nasmar saya follow ya Pak Nasmar. Pilat kalian. Pak Nasmar saya follow. Karena nggak di follow sama kanan. Ini pilat raya guna. Oke, kalian itu menapik gampang. Kenapa Bang? Tampang kalian itu. Apa?
Tampan emang, kita tampan Nah. gitu. Nah, Pilat nah, rayu kuna. Kalian itu munafik, Pilat. Apa silat? Pilat kau, Eko. Tampang kau. Silat. Pilat. Gua Ini nggak tahu. Tampan Ini ya, saya apa? tampan. Itu tahu nggak semua artinya itu? Enggak. Itu bahasa Sumatera. Gampang itu anak Arab. Kalian Iya, iya. tampang. Lanjut. Apalagi? Tampang, Eko. Kalau Pilat itu tuh kaki kaal. Kalian itu Kristen, Pilat tampang kalian. Oh iya, saya tampan benar. Tampang. Tampan. Tampang. Anak Cina kalian. Kalian itu anak Cina, tampang. Terus. Nanti Rumana yang kena, Bos. Iya, benar lagi. Saya Enggak, dia aja, duluan yang Mas kena. Benar. Enggak kok. Kena semua kok. Oke. Adab itu Kena semua ya? pilih kok. Adab tuh kena semua. Ini didikannya semua kayak gini nih. Udah lah, maksudnya harus disetrum dulu biar nggak kaget dulu. Harus pakai tegangan agak tinggi baru. Makanya Gus Wafi itu pernah nelpon, anak kesel sama orang-orang yang nggak tahu, cuma tahu ABC aja terus masuk konten. Ya pasti deh, pasti. Anak pun makanya anak seperti ini gara-gara mereka secara nggak langsung ya. Itu Gus Wafi sendiri yang ngomong ke anak. Di Islam kalau nggak disunat katanya ibadah nggak diterima bla 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 bla. Dulu ini gimana nih ngomong kayak gini seenaknya. Imam madhab itu deh, imam madhab pun kalau mau beristihad hukum nggak pernah mengatasnamakan Islam, selalu indana. Itu rambutnya bisa kayak gitu, gimana caranya, Fanan? Berdiri kayak gitu gimana? Anak mau terangin nih. Anak mau terangin yang di bawah nih. Bentar. Jadi gini loh. Ulama. Bentar. Gini loh, ulama madhab pun seperti Imam Syafi'i, Hambali atau usai kalian tuh gak ada ilmu, Pilat. Minta turunan aja. Ulama sendiri ketika mau beristihad itu nggak pernah indal Islam seperti ini, di sisi Islam seperti ini, itu hampir nggak pernah. Selalu mengatakan apa? Indana, di pandangan kami seperti ini. Imam Syafi'i bilang khitan itu wajib atas laki-laki di pandangan kami. Kalau di Hanafi nanti bilang khitan itu sunnah di pandangan kami. Selalu seperti itu. Ini baru muncul, nggak belajar menurut Islam langsung. Nggak tahu asal usulnya mazhab ini seperti apa. Nggak tahu. Imam aja nggak berani mengatasnamakan Islam kok. Berarti nggak ada ya pandangan menurut Islam gitu ya? Harus menurut mazhab. Kalau soal hukum Bang Eko, karena itu sifatnya ijtihadi. Enggak, kalau hukum yang lama nggak gini. Kalau hukum lama seluruh ulama sudah tetap. Tapi kalau hukum-hukum baru atau memang tidak ada hadis yang dari Rasulullah baru mereka beristihad. Makanya beristihadnya pun itu mengatakan di pandangan kami gitu. Betul, hampir semua masalah itu nggak ada yang sama, Bang. Nggak ada yang benar-benar tipe sama tuh nggak ada. Misalkan nikah gitu ya, syarat rukun itu nggak ada yang sama. Artinya nggak ada yang benar-benar itu ajaran Islam gitu tuh. Baliknya ke mazhab dulu. Pasti Bang Eko, karena itu bersifatnya ijtihadi. Makanya ijtihadnya Syafi'i sama Maliki berbeda. Ijtihadnya ini sama ini. Mereka pun ketika berbeda nggak pernah Imam Syafi'i atas nama Islam khitan itu wajib, nggak pernah di pandangan kami. Padahal yang mewajibkan khitan cuma dua imam, Syafi'i sama Hambali. Hanafi sama Maliki tidak mewajibkan sunat atau khitan, dan itu pun berkatanya pandangan kami juga. Kalau yang di TikTok ini, wah sudah atas hukum Allah langsung seakan-akan. Wa in taftaru 'ala Allahil kadziba, bisa masuk ke sana itu secara nggak langsung. Tadi yang turun ini ajaib tenan, rambutnya itu bisa kayak gitu. Bukan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisyah mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisyah ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media,
umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari
Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain.
Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk membawa agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya
Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya.
Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda,
Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW.
Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus.
Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng,
Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham.
Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan.
sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinking,
free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith
Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam.
Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.